Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim. Innal ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayah, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, bertalabul ilmi, mencari kemaslahatan umat zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, marilah kita sama-sama bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah, zahir batin dunia dan akhirat. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah Indonesia, dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, di bawah naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, bersama-sama kita beriyadah dan mujahadah, melatih diri dan berjuang dalam rangka tarikatul ilallah, bagaimana kita menjalankan, mencari jalan-jalannya Allah. Memang Allah tidak hilang dan tidak dicari, tapi jalannya adalah satu wasilah untuk mendapatkan wujudnya semata yang akan dijadikan atau yang akan menjadi Tuhan bagi sebuah insan. Dalam hal ini, pada waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana hakikat yang akan kita pelajari ini adalah hakikat yang berlaku 24 jam. Dalam arti salah satu syarat dan pertanda yang secara amaliyah dijadikan suatu fikih yaitu muazzin, ya, sebuah azan azimi. Kalau kita melihat hakikat dari azan ini atau perbuatan dari seorang muazzin, itu sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Perintah sholat ini datang dari Allah untuk menuju Allah. Menuju dalam arti menghadap dan menyembah. Menghadirkan atau azin. Menghadirkan ini bentuknya seperti apa? Kalaulah kita tahu
hakikat di balik muazzin azan tadi ini sangat luar biasa, menentukan sekali. Kenapa? Wasilah kalam Allah untuk umat adalah azan, kodratnya adalah kalam. Kalam ini adalah kauni yang muncul dengan arasnya berupa kalam. Dan dalam perhitungan azan, Allah tidak mendengar apa yang kita katakan atau apa yang kita suarakan, tapi Allah mendengar apa yang kita pandang. Begitulah nasta'in tadi, ya. Nasta'in wa iyyaka nasta'in, kedatangan manusia dalam pandangan, inilah yang dikatakan doa, inilah yang dikatakan azan atau kalam, menghadirkan pandangan, dan pandangan ini yang menjadi kauni yang terdengar oleh Allah. Nah, kita pertanyakan, apakah seorang muazin sudah bisa mengirim kalamnya dalam pandangan, mengirim kalam azan itu melalui pandangan? Dan bagaimana kiat menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Kalau memang perintah Allah itu sholat dari perintah Allah, azan bukan memerintahkan. Azan ini adalah mengingatkan. Tapi kepada siapa dia ingatkan dan siapa yang mengingatkan? Dan apa kiat-kiat afdolnya sebuah azan oleh seorang muazzin? Baik, jamaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Perlu sekali kita melihat kemuliaan rahasia-rahasia Allah di dalam setiap perintahnya, termasuk adalah azan, muazzin. Seorang muazzin, dia merasa memanggil, nah ini batal. Muazzin adalah bukan sebuah wujud yang berkodrat umatkah, nabikah, malaikatkah, makhlukkah? Bukan. Muazzin adalah suatu kalam, ya, suatu kalam yang berkodrat wahyu, suatu kalam yang berkodrat wahyu. Wahyu inilah yang akan menjadi syafaat lebur maujud kepada Khauli, dan Khauli inilah yang melahirkan kodrat aras bernama kalam atau suara. Seorang muazzin menggunakan kalam-kalam Allah, dalil-dalil Allah menuju ibadah, perlu perhatian dan penyaksian yang jelas oleh mata batinnya. Ini berkahnya luar biasa. Muazzin sebagai muadnya Allah, yaitu sebagai tingkah, sifat yang bertingkah. Ini adalah muazzin, suatu sifat yang bertingkah dan berkalam, mengingatkan kepada zat nur batin yang menyembah. Maka mendirikan suatu kalam bagi seorang muazzin, dia harus tahu kemana arah mata batinnya di saat berkalam. Ya, dia harus tahu 2 kali berulang dalam azan, itu dia harus melihat dan menyaksikan kalau dia memanggil 2 kodrat, zat perwakilan insan pada rohani, nur perwakilan jasad,
pada jasmani, 2 kali berulang. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah menghimpun satu panggilan kepada jasmani dan rohani tadi untuk menjadi hakikat diri yang hakikat dalam kalimat la ilaha illallah. Setelah itu barulah kita kembali melaksanakan cara penyampaian ayat suci di dalam muazin tadi. Seorang muazin tidaklah disebutkan malaikat ruh atau nabi atau makhluk, tetapi sebuah diri sifat diri yang bertingkah dinamakan mu'ad. Jadi kalau muazin, dia harus menyaksikan dari mana suaranya datang dan kemana suaranya pergi. Ya, dari mana suaranya datang dan kemana suaranya pergi, menuju siapa, apa wujud yang dia tuju. Kodrat dari diri seorang muazin dalam pensaksian, bukan dalam perbuatan. Dia menyaksikan, apa yang dia menyaksikan, yaitu mengeluarkan kauni yang disebut ayat suci yang akan menjadi kalam berupa takbir. Dengan cara dia harus belajar bagaimana menyaksikan munculnya dari alam azali itu sebuah kauni atau kodrat atau batin suara menuju pangkalan batin markubah pada jantung dan digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut. Mulut itu kalam, jantung itu mutakallimun, yang datang dari hati namanya kauni. Dia tarik dulu, dia sampaikan kepada, digerakkan oleh batin di markubah jantung, baru disampaikan kepada nur. Nur ini yang akan menggetarkan arasnya, ini yang kalam. Dan tidak boleh bersentuhan dengan jasad. Caranya bagaimana? Jangan kamu merasa ada di dalam adanya Allah, tapi menjadilah sebuah maujudullah yang disaksikan. Kita yang menyaksikan maujud kita ini, tapi bukan kita yang maujud, tapi maujudullah. Jadi batin zatnya Allah tadi hanya sebagai kodrat yang disaksikan. Jadi bukan kita yang menyampaikan muazin, tetapi mu'adnya Allah dalam berazina kepada umat berazin. Jadi disitulah kita menggerakkan ayat suci itu, wahyu itu kepada nurnya. Bergeraknya wahyu menuju arasnya batin disampaikan oleh kodrat, maka nur akan menerima. Jadi tidak boleh ada bentuk wujud orang lain atau kita merasa orang atau merasa sebagai makhluk yang menyampaikan. Ini tidak tepat sasaran untuk ibadah. Jadi kita harus benar-benar mengikuti tajalli kodrat tadi, tajalli ayat suci tadi. Jangan hanya menyampaikan tanpa bisa kita mentajalikan. Harus bisa mentajalikan kodrat. Kenapa? Karena ini wahyu. Fa'alamnahu min laduni ilma. Ilmu yang benar turun dari aku, kata Allah. Jadi kalau azan itu memang ilmu yang benar, harus datang dari Allah, yaitu dari kolbi menuju pangkalan batin menuju aras. Aras ini yang akan menjadi kalam. Dari kauni mutakallimun baru kalam. Inilah hakikat dari sebuah azan.
Jadi kita belajar mulai dari sekarang bagaimana kita melatih, termasuk cara melatihnya bukan azan itu diulang-ulang, tapi berbicara dalam keseharian, bergerak-gerakkan suara itu dari hati ke jantung, dari jantung ke mulut, jangan merasa ada yang menggerakkan. Jadi terbiasa kita berpandangan dalam berilmu. Pandangan berjalan, suara pun bergerak. Nah ini yang perlu. Jadi jangan tidak melihat apa yang kamu kerjakan, tidak melihat apa yang kamu baca. Nah ini rububiyah, kita wajib menyaksikan apa yang kita sampaikan. Jangan tidak berkodrat apa yang kita sampaikan. Kalau dia tidak berkodrat, tidak nyata di mata Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah dimanapun berada, ilmu yang hak itu adalah seseorang menyaksikan perbuatan ilmu pada dirinya, tapi bukan dia merasa menjalankan, tetapi dia menyaksikan kodrat itu berjalan. Ini yang benar, itu yang dikatakan yang hak. Jadi yang azan seperti itu juga. Ya, ini kadang-kadang kita dianggap rendah. Wah, ini kan marbot, ini kan muazin, masih marbot lah. Nah, itu nggak boleh. Di dalam peraturan satu wujud Tuhan, yaitu peraturan Tuhan, bukan peraturan marbot, bukan peraturan muazin, bukan peraturan imam, tapi peraturan Allah. Al-faqah, fikih dalam syariat, faqah dalam hakikat. Faqah itu pemahaman, itu disebut dengan pemahaman, faqah. Jadi dengan demikian kita mendapatkan nilai yang tinggi di mata Allah, ibadah yang berderajat, karena kita menyaksikan bangkitnya kauni atas wahyu dari Allah untuk digerakkan oleh batin, disuarakan oleh mulut menuju zat dan nurnya di dalam azan. Ini kesimpulannya. Jadi diwajibkan kita memperdalam hakikat dari semua perintah Allah, karena setiap perintah Allah adalah bersifat syahadah, artinya langsung tanpa bentuk pantulan dari manapun. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, alhamdulillah dengan kita berbagi ilmu dan wawasan seperti ini, manfaat kepada umat itu bukan sedikit. Manfaat besar akan sampai ke tangan umat kalau ilmu ini disampaikan dengan nyata. Jadi jangan kita berkalam tetapi tidak nyata pada hakikatnya. Nah yang nyata itu hakikat. Justru yang nyata pada jasad itu yang tidak nyata, karena jasad itu awalnya adalah hakikat. Nah sama, kalau kita kenal kepada setiap kalimah, seperti yang pernah saya sampaikan, yang harus disaksikan bukan bayangan tulisan atau kalimahnya atau yang disuarakan, tetapi kulimahnya, kodrat dari ayat yang diperlihatkan tadi. Kodratnya ini harus nyata terlihat. Tajali kodrat inilah yang paling penting dipelajari. Biarlah sedikit kita punya kemampuan tapi nyata di mata Tuhan, daripada kita mengaku banyak kemampuan tidak satu pun yang nyata di mata Allah. Ini amal sia-sia namanya. Jadi himbauan saya kepada seluruh sahabat dan kerabat saya yang berdiri pada makom pengurus masjid, para marbot, para muazin, para imam,
Jalankan hakikatnya. Karena rumah Allah bukan terbuat dari batu bata atau dikatakan dengan semen atau pasir. Itu masjadahnya, tohirnya. Tapi batinnya adalah makom. Apa dia makom? Kita harus tahu mana makom Baitullah pada hakikat ayat, mana makom Ka'bah pada hakikat syariat. Jadi kita harus melihat seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Wabil khusus saudaraku para muazin, jangan kamu merasa menyampaikan, tetapi jadilah kamu menyaksikan bagaimana tajalli penyampaian. Itu yang paling penting. Karena apa yang ada di pandanganmu itu yang akan terdengar oleh Allah. Tapi kalau matamu belum menyaksikan apa yang kamu sampaikan, Allah tidak akan mendengar. Karena sifatnya yang mendengar, yaitu sama. Ya, sami'un. Tapi dalam kenyataan tidak akan pernah sampai pekerjaan sifat itu kalau tanpa diiringi oleh mata batin. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Salam sahabat dan kerabat saya ke seluruh para marbot di masjid rumah-rumahnya Allah. Mudah-mudahan kerja baik, bakti dirimu, amanahmu akan menjadi pertolongan besar bagi dirimu. Meskipun alasan dari cobaan, dari musibah baru berangkat menjadi marbot, baru berangkat menjadi muazin, muawin, tapi Allah tidak melihat sababiyahnya. Tapi keikhlasan wasilah dirimu yang akan menjadi persaksian bagi Allah. Berilmulah agar cepat berkahnya, agar keberkahan ini menimbulkan barokahnya dunia dan akhirat. Insya Allah mudah-mudahan selamat mengabdikan diri kepada seluruh rumahnya Allah dan berbakti kepada umat sebagai hamba Allah yang dipanggil. Insya Allah mudah-mudahan ikhlaskan segala perbuatan dengan ilmunya. Jangan ikhlas pasrah. Ikhlas dalam Islam bukan pasrah, tapi ikhlas itu menjalankan dengan ilmu tanpa memperdulikan kemampuan kita. Insya Allah. Barakallahu ya karim, ya rahman ya rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.